Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proses rekrutmen karyawan berbakat. Saya Dava Diutomo dan rekan saya Nadif Lazuardi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada identifikasi karyawan berbakat. Mengidentifikasi karyawan berbakat merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk tidak menyia-nyiakan kapabilitas atau potensi yang dimiliki karyawan tersebut. Langkah identifikasi dapat dijalankan dengan mengamati, memperhatikan, dan melihat sikap maupun perilaku karyawan tersebut. Lalu selanjutnya ada cara-cara mengidentifikasi karyawan berbakat. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk membuat perusahaan berhasil. Yang kedua, mencocokkan bakat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, membuat peta bakat. Peta bakat atau dikenal sebagai talent mapping merupakan serangkaian tes asesmen yang berguna untuk mengetahui bakat yang terpendam di dalam calon karyawan. Yang terakhir, membuat peta bakat selalu up to date. Dengan demikian, gambaran akurat tentang karyawan berbakat serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan masa mendatang memungkinkan organisasi dengan cepat dan efektif beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Lalu selanjutnya ada strategi rekrutmen karyawan berbakat. Yang pertama, strategi for acquisition. Talent acquisition adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, menarik, dan mengorientasi individu berbakat untuk memenuhi kebutuhan peran bisnis di perusahaan. Talent acquisition berorientasi pada rencana kebutuhan SDM organisasi dalam jangka panjang. Talent acquisition juga memantau perkembangan kumpulan bakat mereka, misalnya melalui media sosial LinkedIn. Pembaruan informasi ini berguna untuk mencocokkan dengan kebutuhan peran yang mungkin akan dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, strategi for development. Talent development adalah salah satu proses yang memiliki peran krusial dalam penerapan talent management system di sebuah perusahaan. Pada proses ini, bakat yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau para karyawan harus dikembangkan agar kemampuan serta keterampilan mereka dapat terasa dengan baik. Yang ketiga, strategi for activation. Pada proses ini, perusahaan tidak hanya fokus untuk memberikan pengetahuan tentang visi, misi, serta peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan juga berusaha untuk mengintegrasikan karyawan baru pada lingkungan baru kerjanya. Dengan demikian, karyawan baru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sehingga dapat bekerja dengan baik. Karyawan yang dapat diterima dengan baik akan dapat membangun relasi dengan rekan kerjanya sehingga meningkatkan kinerja mereka di perusahaan tersebut. Yang terakhir, strategi for retention. Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia adalah aset terbesar bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Karyawan yang bertalenta tinggi akan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain itu, karyawan yang memiliki talenta baik akan dapat membuat perusahaan semakin kuat sehingga dapat bertahan di tengah arus persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dalam merekrutkan calon karyawan berbakat. Yang pertama, mengetahui tipe pekerjaan apa yang cocok untuk calon karyawan. Pastikan bahwa proses penerimaan karyawan yang dilakukan sudah sesuai kebutuhan. Hal ini juga bisa berarti mengusulkan untuk menunda penerimaan karyawan baru, serta lebih meningkatkan efektivitas kinerja karyawan yang sudah ada dengan cara tertentu. Yang kedua, mengadakan rapat formal dengan para manajer dan pihak eksekutif. Sebelum mengadakan proses penerimaan dan seleksi karyawan baru, adakan rapat formal dengan para manajer dan pihak eksekutif untuk menentukan tingkat kebutuhan akan karyawan baru. Yang ketiga, mengetahui resume mana yang harus dipilih. Pilih resume atau CV yang dapat dicocokkan dengan persyaratan pekerjaan yang ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, mendapatkan kandidat yang tepat. Pastikan bahwa deskripsi tugas untuk masing-masing jabatan dianalisis dan ditentukan dengan teliti.
Jangan sampai terjadi perselisihan antara karyawan dan pihak perusahaan karena adanya ketidaksesuaian antara deskripsi tugas yang tertulis dengan tuntutan perusahaan. Yang terakhir, menerima karyawan baru dan menentukan masa orientasi. Akhir dari proses rekrutmen adalah menerima karyawan baru. Kemudian, tim HRD masih bertugas untuk memberikan orientasi kepada karyawan baru. Orientasi ini penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat memperkenalkan lingkungan kerja perusahaan, memberikan pelatihan atau training, dan memantau kinerja karyawan baru tersebut. Dengan diberikannya masa orientasi ini, setiap karyawan baru diharapkan dapat mampu mengikuti kinerja karyawan senior lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.